Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penelitian tentang jamur. Saya sendiri Sulis Romadoni, NIM 2101010100015 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Dosen pembimbing Ibu Citra Amina Anhar, SSI, MSI. Pengertian jamur atau fungi. Fungi adalah organisme heterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau reknum fungi. Jamur pada umumnya multiseluler atau bersel banyak. Morfologi jamur atau fungi. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang satu sel, misalnya kamir. Ada pula jamur yang multiseluler, membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Contohnya jamur kayu. Tubuhnya jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Macam-macam morfologi hifa. Yang pertama, aseptat atau senosit. Hifa seperti ini tidak mempunyai dinding sekat atau septum. Dan yang kedua, septet dengan sel-sel uninukleat. Sekat membagi hifa menjadi ruang-ruang atau sel-sel berisi nukleus tunggal. Pada setiap septum terdapat pori di tengah-tengah yang memungkinkan perpindahan nukleus atau sitoplasma dari satu ruang ke ruang lain. Setiap ruang suatu hifa yang bersekat tidak terbatasi oleh suatu membran sebagaimana halnya pada sel khas. Yang ketiga, septet dengan sel-sel multinukleat. Septum membagi hifa menjadi sel-sel dengan lebih dari satu nukleus dalam setiap ruang. Cara hidup fungi. Semua jenis jamur bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan untuk memperoleh makanan. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena itu, jamur merupakan konsumen, maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, dan saprofit. Reproduksi fungi. Macam-macam spora yang seksual. Yang pertama, Conidiospora atau Conidium. Kedua, Sporangiospora. Ketiga, Oidium atau Arthospora. Keempat, Chlamydospora. Dan yang kelima, Blastospora. Macam-macam spora yang seksual. Yang pertama, Ascospora. Kedua, Basidiospora. Ketiga, Zygospora. Dan yang keempat, Oospora. Klasifikasi jamur atau fungi. Jamur merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof, tipe sel eukariotik. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Fungi dibagi 6 divisi, yaitu Myxomycotina atau jamur lendir, dan kedua Oomycotina, ketiga Ascomycotina, keempat Basidiomycotina, dan yang kelima Deuteromycotina. Peranan fungi dalam kehidupan manusia. Jamur yang menguntungkan antara lain: yang pertama, Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe. Yang kedua, Mucor javanicus untuk pembuatan tape. Yang ketiga, Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti dan minuman alkohol. Keempat, Aspergillus oryzae untuk pembuatan roti, dan kelima, Aspergillus wientii untuk pembuatan kecap, dan yang keenam, Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum untuk menghasilkan antibiotik. Dan jamur yang merugikan antara lain: yang pertama, Aspergillus flavus menghasilkan racun aflatoksin. Kedua, Aspergillus fumigatus penyebab penyakit paru-paru pada burung. Ketiga, Exobasidium vexans parasit pada tanaman. Keempat, Amanita phalloides menghasilkan racun balin. Dan yang kelima, Epidermophyton flacosum penyebab penyakit kaki atlet. Kesimpulannya, dari materi tersebut
yaitu ciri-ciri dari fungi yaitu sel jamur bersifat eukariotik, jamur bersifat heterotrof, makanan diperoleh dari lingkungannya, memiliki hifa. Jamur dikelompokkan menjadi 6 divisio yaitu Myxomycotina, Oomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Diotromycotina. Fungi memperbanyak diri secara vegetatif dan secara genetatif. Dan fungi sangat berperan dalam kehidupan manusia. Di dalam ekosistem jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Beberapa jenis jamur dapat dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman. Di samping itu, jamur ada juga yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.